Bu, saudara-saudara sedamai yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, kita menyongsong bulan Mei, di penghujung bulan Mei tahun 2020 ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengambil satu topik tentang daya upaya benar, yang termasuk di dalam salah satu bagian dari Jalan Mulia berunsur 8. Jalan Mulia berunsur 8 adalah ajaran yang diberikan oleh Sang Buddha kepada kita semua para makhluk di dunia untuk bisa mengakhiri penderitaan. Sudah tidak terasa kita hampir memasuki setengah tahun dari tahun 2020 ini, yang mana kita sekarang sudah mulai masuk ke babak baru. Kalau kita sebelumnya merasa bahwa kehidupan kita ini berubah cukup drastis di tahun 2020 ini, kita mengalami yang namanya pandemi. Sekarang kita masuk kepada babak baru. Seperti yang akhir-akhir ini kita sudah sering mendengar istilah new normal, keadaan normal yang baru. Tentunya Bapak Ibu, saudara-saudara sedamai yang berbahagia, dengan kondisi yang mungkin agak berbeda dengan kebiasaan kita sebelumnya. Kalau 3 minggu yang lalu saya pernah berbicara tentang bagaimana kita bisa menghadapi perubahan ini. Dan Sang Buddha sesungguhnya 2600 tahun yang lalu sudah memberikan kita satu panduan berupa Jalan Mulia berunsur 8. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengupas salah satu bagian. Tentunya saya akan jelaskan terlebih dahulu Jalan Mulia berunsur 8 ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, yang termasuk di dalam kelompok Panya, itu terdiri dari pengertian benar dan pikiran benar. Kelompok yang kedua, yang disebut dengan kelompok Sila, terdiri dari 3 bagian, yaitu ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencarian yang benar. Sedangkan daya upaya benar ini termasuk dalam kelompok yang ketiga, kelompok Samadhi, yang terdiri dari daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedamai yang berbahagia, kalau kita melihat kehidupan manusia ini tidaklah lepas dari apa yang diajarkan Sang Buddha pertama kali pada saat Sang Buddha setelah mencapai penerangan sempurna, beliau membabarkan ajaran yang pertama yang disebut dengan Dhammacakkappavattana Sutta. Di situ ada ajaran yang disebut dengan 4 kesunyataan mulia, yang mana ajaran ini adalah ajaran yang diberikan oleh Sang Buddha sebagai kita para makhluk untuk bisa menghadapi hidup ini dan bagaimana kita bisa keluar dari masalah kehidupan ini. Saya akan uraikan yang pertama dari kesunyataan mulia yang pertama, yaitu kenyataan bahwa hidup ini adalah duka. Hidup ini adalah penuh dengan ketidakpuasan, penuh dengan penderitaan. Yang kedua, kesunyataan tentang sebab dari duka itu. Yang ketiga adalah kesunyataan terhentinya duka. Dan yang keempat adalah jalan untuk melenyapkan duka. Nah, Jalan Mulia berunsur 8 ini adalah unsur yang keempat yang dibabarkan Sang Buddha di dalam kesunyataan mulia yang keempat, yang dikenal dengan Arya Atanggika Magga atau Jalan Mulia berunsur 8. Nah, salah satu bagiannya adalah Samawayama atau daya upaya benar. Nah, sebelum saya menceritakan lebih jelas tentang Jalan Mulia berunsur 8 yang ke-6, saya punya satu cerita Bapak Ibu.
Cerita ini tentang seorang pelukis. Ada seorang pelukis yang ingin menghasilkan sebuah karya. Dan dia ingin meminta pendapat dari masyarakat. Sehingga dia membuat satu galeri pameran. Beliau melukis dengan lukisannya yang terbaik. Setelah selesai, kemudian dipasang di galerinya dan di bawahnya diberi satu note atau pesan. Tolong beritahu saya bagian-bagian mana yang perlu disempurnakan. Tolong beri tanda lingkaran. Setelah dipasang, keesokan harinya pelukis ini pun datang. Dan dia kaget. Begitu masuk ke galerinya, ternyata lukisannya sudah tidak lagi berbentuk lukisan. Kenapa? Karena di lukisan yang ada di galeri tersebut penuh dengan lingkaran yang banyak sekali. Lukisannya sudah tidak kelihatan karena lingkarannya begitu penuh. Akhirnya pelukis ini merasa, wah kalau begitu lukisan saya kurang bagus. Saya akan buat lebih bagus lagi. Hingga pelukis ini pun melukis lukisannya yang kedua, yang jauh lebih bagus menurutnya, lebih baik lagi dibanding lukisan yang pertama. Kemudian dipasang lagi di galerinya dan diberi komentar yang sama. Keesokan harinya Bapak Ibu, saudara-saudara sama yang berbahagia, pelukis ini pun kembali melihat lukisannya. Apa yang terjadi? Ternyata lukisan yang kedua ini nasibnya tidak berbeda dengan lukisan yang pertama. Lukisan yang kedua ini juga penuh dengan lingkaran yang banyak sekali. Kemudian pelukis ini pun memikirkan, kalau gitu bagaimana saya supaya bisa menemukan kelemahan dari lukisannya. Pada saat dia merenung, kebetulan ada seorang yang bijak yang menghampiri beliau mengatakan, Pak, kalau Bapak ingin meminta pendapat, Bapak bisa ulangi lagi lukisan tersebut. Tetapi pada saat sudah selesai, komentarnya yang diganti. Terus diganti dengan apa, Pak? Dia tanya kepada orang bijak. Dan orang bijak itu pun menjawab, Bapak buat lukisan yang ketiga, bawahnya ditulisi keterangan. Barang siapa yang bisa memperbaiki lukisan ini, tolong sempurnakan lukisan ini. Dan di bawahnya diberi cat. Maka setelah itu pelukis ini melukis yang ketiga kalinya, ya, kemudian ditempelkan di galeri dan sesuai dengan petunjuk dari orang bijak tadi, menuliskan kata-kata, barang siapa yang bisa memperbaiki lukisan ini, maka tolong perbaikilah dengan cat yang disediakan di bawah. Keesokan harinya pelukis ini pun datang lagi ke galerinya dan dia melihat, ternyata lukisannya tidak ada perubahan, semuanya masih utuh. Nah, coba tunggu lagi 1 hari, 2 hari, 3 hari. Di hari ketiga pun juga masih utuh. Apa moral dari cerita ini Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia? Di dalam kehidupan ini seringkali kita melihat orang begitu mudahnya mengkritik. Oh ini benar, ini salah, ini kurang begini, ini harusnya seperti ini. Tetapi seringkali orang hanya bisa mengkritik. Tetapi pada saat dia diminta untuk menyempurnakan, memberikan saran dan ide, mereka tidak berani melakukannya. Itulah yang terjadi di dunia nyata Bapak Ibu saudara sekalian. Dalam kehidupan ini banyak orang yang pandai mengkritik. Oh kita harusnya seperti ini, tidak boleh seperti ini. Tetapi pada saat ditawarkan untuk memberikan solusi, semuanya mundur semuanya. Nah, di dalam kehidupan ini kita perlu menghindari perilaku-perilaku seperti ini. Sang Buddha menunjukkan di dalam
Sama wayama, jalan mulia berusut 8 yang keenam, daya upaya benar. Supaya kita bisa maju, supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita bisa menjadi lebih baik. Apa yang harus kita lakukan? Sang Buddha menunjukkan empat hal yang perlu dilakukan. Yang mana 4 hal ini dibagi menjadi 2 faktor. Yang mana 2 faktor ini memiliki aspek yang negatif dan aspek yang positif. Daya upaya yang benar yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mencegah hal-hal buruk yang belum ada di dalam diri kita supaya itu tidak menjadi bagian dalam diri kita. Ini poin yang pertama, hal yang negatif yang ada di dalam diri kita yang belum ada, jangan sampai itu muncul. Cara yang kedua adalah hal-hal buruk yang ada di dalam diri kita. Yang sudah ada, sedikit demi sedikit kita kurangi. Ini 2 poin yang pertama. Poin yang ketiga, berkaitan dengan hal-hal yang baik. Yang belum ada di dalam diri kita, perlu kita kembangkan. Dan poin yang keempat adalah hal-hal buruk, hal-hal baik yang ada di dalam diri kita, perlu kita kembangkan. Jadi simpel ya Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi, hal-hal negatif yang belum ada, itu jangan sampai muncul. Yang kedua, hal negatif yang sudah ada, kita kurangi, kita kikis. Yang ketiga, hal baik yang belum ada, kita munculkan, kita kembangkan, kita tumbuhkan. Kita mulai membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik, hal-hal yang baik. Dan yang keempat, adalah kebiasaan baik yang sudah ada di dalam diri kita pertahankan, bila perlu kita teruskan dan kita kembangkan. Prinsip yang sederhana ini ternyata sangat banyak dipakai di dalam kehidupan sekarang Bapak Ibu. Saya ambil contoh dalam kehidupan nyata. Apa hal buruk yang belum ada di dalam diri kita? Sebagai contoh misalkan kita dalam kehidupan ini, kita perlu mengevaluasi diri kita. Jadi sama wayama, daya upaya benar yang dimaksud di sini adalah kita perlu mengevaluasi diri kita. Apa hal buruk yang belum ada di dalam diri kita? Oh, saya itu orangnya tidak gampang emosi misalnya. Saya tidak gampang marah. Maka hal buruk yang belum ada ini kita cegah. Jangan sampai kita ini masuk kepada hal buruk tersebut. Nah, untuk mencegah hal buruk sebenarnya kita banyak perilaku-perilaku yang bisa mengingatkan kita. Ya, hal buruk yang belum muncul, jangan sampai muncul. Kemudian yang kedua, apa hal buruk yang sudah ada dalam diri kita? Misalkan kita ini orangnya ragu-ragu. Mau melakukan sesuatu kita ini nggak yakin, bisa nggak ya? Nah Bapak Ibu kalau kita memiliki sifat ragu-ragu sesungguhnya ragu-ragu itu adalah salah satu sebab kita tidak bisa mengambil keputusan. Sebagai contoh Bapak Ibu kalau kita ingin mengambil keputusan, apa yang akan kita lakukan hari ini? Seringkali keraguan-raguan itu muncul, keraguan-raguan itu timbul. Karena kita tidak memiliki informasi yang lengkap. Sebagai contoh Bapak Ibu. Banyak orang takut sekarang. Karena pandemi ini. Karena takut mereka nggak ngapa-ngapain di rumah. Tidak ada aktivitas. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu kalau kita berpatokan dengan sama wayama yang kedua. Kenapa sih saya ini takut? Takut ini kan sesuatu yang kurang bermanfaat, betul nggak Bapak Ibu? Takut karena pandemi ini, karena COVID-19 takut.
Maka kita harus tahu sesungguhnya, kita belajar, kita mencari informasi yang lebih jelas. Apa yang membuat kita takut? Seringkali kita takut ini pada hal yang tidak semestinya. Padahal kita tahu bahwa yang namanya virus, ya virus itu akan menyerang tubuh kita yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Sehingga kalau kita tahu informasinya, kita kumpulkan informasi itu. Daya tahan tubuh lemah itu sebabnya kenapa? Pertama, kurang istirahat. Kita ini kurang makanan yang bergizi, kurang vitamin, kurang tidur, stres, itu bisa melemahkan daya imun tubuh kita. Oleh karena itu kalau kita memiliki informasi yang lengkap, maka hal negatif ini bisa kita kikis. Untuk mengurangi ketakutan apa yang dilakukan? Cari informasi yang benar, olahraga yang teratur, istirahat cukup, jaga pikiran. Akhirnya kita akan muncul satu pengertian yang benar. Akhirnya kita bisa beraktivitas dengan baik. Banyak orang di masa pandemi seperti ini mereka hanya berdiam, pasrahlah wis. Tidak banyak yang dilakukan. Padahal sesungguhnya kita sendiri tidak akan tahu pandemi ini akan seberapa lama. Banyak orang mengatakan virus sudah ditemukan. Vaksinnya juga sudah mulai ditemukan. Tetapi apakah segampang itu memproduksi vaksin dalam jumlah yang banyak? Maka kita harus bersiap dengan kondisi yang baru ini, yang disebut new normal. Bahkan ada beberapa orang mengatakan mungkin ini akan berlangsung tidak hanya dalam hitungan bulan. Mungkin bisa 1, 2, 3 atau mungkin 5 tahun lagi. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, sudahkah kita siap? Sudahkah kita siap? Siap atau tidak siap, kita harus siap. Karena itu kita perlu melakukan evaluasi. Hal yang negatif yang belum ada jangan sampai muncul. Hal negatif yang sudah ada, pelan-pelan kita kikis. Bapak Ibu saudara-saudara sedama yang berbahagia, itu dua yang pertama. Bagaimana kita mengurangi hal negatif yang ada dan kita mencegah hal negatif yang belum muncul. Di bagian yang ketiga, kita sekarang fokus kepada hal baik. Hal-hal baik apa yang belum ada di dalam diri kita. Contoh kalau kita ini memiliki kelemahan misalkan, kita ini paling susah untuk belajar. Maka munculkanlah keinginan untuk belajar itu. Zaman sekarang belajar pun menjadi lebih mudah. Karena banyak sumber-sumber yang bisa kita dapatkan. Kita bisa belajar tidak perlu keluar rumah. Zaman dulu kita mencari referensi itu pergi ke toko buku, pergi ke perpustakaan, tanya kepada orang yang ahli. Tetapi zaman sekarang kita bisa menggali informasi jauh lebih cepat dan lebih banyak. Contoh yang paling gampang, kalau ada ibu-ibu hari ini yang ada di rumah, bingung mau cari menu masakan hari ini apa. Maka ibu-ibu sekarang bisa mencari menu resep baru. Contoh misalkan hari ini kepingin masak sup. Maka ibu-ibu cukup cari menu cara membuat sup. Tanya kepada siapa? Tanya kepada pusat informasi. Ya, pakai alat ajaib ini. Ketik di Google cara membuat resep misalkan sup. Nah, di situ nanti keluar itu bahan-bahan yang diperlukan. Nah, misalkan apa? Kentang, wortel, buncis, sayur, ya. Kemudian bumbunya apa saja. Kemudian cara memasaknya bagaimana. Kalau Bapak Ibu nggak puas dengan menu yang diberikan yang ini, boleh cari menu yang lain. Karena banyak informasi itu perlu kita bandingkan, mana yang cocok kita ambil. Tinggal kita praktekkan. Zaman sekarang belajar pun menjadi lebih mudah. Yang tidak tahu caranya bagaimana
membuat kue juga sama. Mau cari masak kue apa aja sekarang kita bisa cari menunya. Menjadi lebih mudah. Bagi yang sekarang bingung mau cari pekerjaan apa, tinggal buka, cari bagaimana cara memulai bisnis sendiri online. Jualan apa saja. Ya. Jadi zaman sekarang ini adalah zaman serba informasi. Kita perlu mengupdate diri kita perlu mendapatkan sumber-sumber pengetahuan. Bagi Bapak Ibu yang kesulitan belajar Dhamma juga sama. Kita kepingin belajar, cari aja. Anda mau belajar tentang apa? Tentang Jalan Mulia Brosur 8. Tinggal cari. Ada banyak web-web yang menjelaskan tentang Jalan Mulia Brosur 8. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, informasi yang ada itu hanyalah teori. Kita harus praktek. Ya. Informasi yang kita dapatkan, apakah dengan Bapak Ibu dapat menu resep membuat sup, lalu Bapak Ibu langsung bisa masak sup? Ada pepatah mengatakan, tidak segampang itu Ferguson. Kita harus coba belanja, kupas wortelnya, kupas kentangnya, campurkan bumbunya. Harus praktek. Oh kalau kuahnya sekian, garamnya sekian, sayurnya sekian. Kita harus melakukan eksperimen, kita harus belajar. Karena itu salah satu yang saya sampaikan di awal, untuk bisa memiliki daya upaya benar kita perlu memiliki semangat. Tanpa semangat usaha yang tekun kita nggak bisa maju. Mungkin pertama kali bikin sup, menunya mungkin wortelnya terlalu banyak, atau kentangnya terlalu banyak, atau kuahnya kurang. Nah kita akhirnya bisa mendapatkan kemajuan dengan kita melakukan praktek, belajar. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Kita mengembangkan hal baik yang belum ada di dalam diri kita supaya kita bisa maju. Dan hal yang terakhir yang keempat adalah kita terus mempertahankan kemampuan kita. Hal-hal baik yang sudah kita miliki. Contohnya apa? Kita ini orangnya tidak gampang menyerah. Tidak gampang putus asa. Itu adalah satu nilai plus. Nah, Bapak Ibu kalau kita buat daftar, kita ambil satu lembar kertas, kita buat daftar. Kelemahan yang belum ada, kita tulis. Hal buruk yang belum ada di dalam diri kita tulis. Kita ini orangnya tidak marahan, kita ini orangnya tidak gampang tulis saja. Kemudian hal buruk yang ada di dalam diri kita ini orangnya penakut, ragu-ragu, misalkan. Terus hal baik yang belum ada, hal baik yang sudah ada. Maka Bapak Ibu ini adalah cara kita mengevaluasi diri kita. Salah satu cara untuk kita mendapatkan kemajuan, cara yang terbaik, sesungguhnya bukan dengan membandingkan kita dengan orang lain. Aneh ya, kadang-kadang kita kalau melihat orang lain lebih maju, seringkali yang muncul apa Bapak Ibu? Iri. Benar? Wah dia itu kok bisa gitu ya, saya kok nggak bisa. Satu mungkin muncul iri, yang kedua bisa muncul minder. Waduh saya kok nggak ada apa-apanya ya. Oh dia itu serba tahu loh, masa apa aja loh. Mau sop merah, sop hijau, sop kuning, sop biru, ya. Bisa semua, loh saya loh sop merah aja loh nggak tahu. Baru hari ini tahu bahannya apa. Seringkali kalau kita membandingkan dengan orang lain, yang muncul adalah kalau tidak iri adalah kita minder. Kita kecil hati. Sebaliknya, kalau kita ini melihat orang lain yang kemampuannya di bawah kita, seringkali yang muncul adalah sombong. Aku udah paling tahu semuanya. Dia lo nggak tahu apa-apa, mau masak gitu aja lo nggak tahu.
Akhirnya yang muncul artinya kita menjadi sombong, artinya kita tidak mau lagi belajar. Maka yang terbaik Bapak Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, supaya kita bisa maju, adalah kita membandingkan perkembangan diri kita sendiri. Kita hari ini, kita bandingkan dengan kita kemarin. Banyak pepatah mengatakan, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah perkembangan diri kita ini harus meningkat dari hari ke hari. Kita harus menjadi lebih baik. Contoh misalkan kalau kemarin saya belum tahu tentang menu masak sop, hari ini saya sudah tahu. Itu satu kemajuan Bapak Ibu. Hari ini tahu, besok coba praktek masaknya. Atau contoh Bapak Ibu, hari ini yang kita mungkin merasa banyak, saya rasa di antara kita karena kondisi seperti ini, banyak dari kita mulai beberapa bulan terakhir ini mulai bangunnya agak siang. Ada yang seperti itu. Wah, karena sudah WFH, sudah libur, bangunnya siang. Bapak Ibu, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Bahwa apa yang kita lakukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali akan menjadi kebiasaan. Dan beberapa ahli mengatakan bahwa kebiasaan itu akan menjadi kebiasaan yang kuat. Kalau kita lakukan paling sedikit 21 hari sampai 90 hari. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu ingin membuat kebiasaan yang baru, ingin memulai kebiasaan yang baru, lakukan dengan konstan selama 3 minggu sampai 3 bulan. Kalau Bapak Ibu punya kebiasaan yang lama, tidak dilakukan dalam masa 3 bulan itu, maka kebiasaan yang lama itu bisa hilang. Sebagai contoh, yang dulunya biasa bangun pagi, karena adanya WFH, mulai bangun agak siang, gak apa-apa deh. Biasa bangun jam 5, sekarang setengah 6. Setengah 6 gak apa-apa deh, jam 6. Wong anak-anak lo gak sekolah. Tambah siang, jam 7. Tambah siang, anak-anak lo bangunnya tambah siang. Lama-lama bangun jam 10. Itu karena kita tidak menyadari bahwa ada satu pergeseran. Saya ingat satu cerita Bapak Ibu. Bahwa untuk membentuk kebiasaan ini kita seringkali dininabobokan dengan keadaan yang nyaman. Ada satu cerita yang cukup klasik yang saya sering baca, saya sering dengar juga. Cerita tentang seekor kodok. Ya, ada seekor kodok yang hidup dites. Ya, kodok ini dimasukkan ke dalam panci. Panci berisi air dan panci ini diletakkan di atas kompor, dan kompornya dinyalain. Pertanyaannya Bapak Ibu, ini kuis. Apa yang terjadi dengan kodok itu? Langsung lompat? Enggak. Apakah langsung dinyalain, langsung panas? Kan enggak. Pertama-tama airnya biasa kan? Lama-lama anget. Kodoknya pikir, wah enak ini anget. Apa yang terjadi? Lama-lama airnya mendidih. Dan kodoknya mati Bapak Ibu. Seringkali perubahan yang kita alami ini persis seperti angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi ini membuat kita ngantuk, betul nggak? Kodok pun juga mengalami zona nyaman. Begitu dinyalain sedikit, apinya mulai menyala, air mulai hangat, dia merasakan kenikmatan. Sehingga begitu dia sadar ini sudah panas, dia mau lompat, dia sudah tidak memiliki tenaga. Seperti itu pula lah kalau kita mengikuti kemalasan kita. Maka janganlah menjadi seperti kodok. Sekarang test case yang kedua. Ceritanya sama, tetapi airnya dipanaskan terlebih dahulu Bapak Ibu. Kodoknya masih di luar, kodok hidupnya masih di luar, airnya dipanaskan. Dinyalain kompornya, airnya mulai mendidih. Dan begitu mendidih besar, apa yang dilakukan? Kodoknya dimasukin. Begitu dimasukin, kodoknya langsung lompat.
Nah, sekali lagi contoh ini tidak untuk ditiru ya Bapak Ibu, ini hanya contoh. Ya, karena kalau kodoknya mati berarti kita melanggar sila pertama Bapak Ibu. Contoh ini menunjukkan bahwa kalau perubahan itu ekstrim kita akan sadar Bapak Ibu. Tetapi kalau kebiasaan sedikit demi sedikit kita bertoleransi, gak apa-apa lah 5 menit, gak apa-apa lah 10 menit, sama dengan Bapak Ibu kalau kita punya komitmen misalkan. Hari ini puja bakti mulai jam 9. Pada saat jam 9 ternyata kita lihat, loh yang datang baru 3 orang, tunggulah kalau 10 orang. Tunggulah nanti kalau 15 orang. Ditunggu sampai 15 menit yang datang baru 3 orang juga. Lama-kelamaan orang yang datang menyusul, pikir loh ini katanya jam 9. Ternyata 9.15 juga belum dimulai. Oh kalau gitu besok saya mau datang jam 9.15. Ternyata yang datang jam 9.15 juga mikirnya begitu. Loh kok yang datang masih sedikit belum mulai ya. Lama-lama mulai setengah 10. Lama-lama gak jadi puja bakti akhirnya. Kalau kita punya satu ketetapan disiplin, disiplin itulah kuncinya Bapak Ibu. Ada kegiatan, tidak ada kegiatan, kita coba bangun pagi Bapak Ibu. Itu salah satu hal yang paling mendasar. Kebiasaan yang baik perlu kita lakukan terus-menerus, karena itu menjadi otomatis. Kalau kita sudah punya kebiasaan bangun pagi, akan membuat banyak hal yang bisa kita kerjakan. Karena ada pepatah mengatakan, wah kalau bangunnya siang, rezekinya dipatok ayam. Karena ayam itu bangunnya pagi kan. Kalau ayam bangunnya pagi, dia berkokok. Nah maka kalau kita bangun mau lebih pagi dari ayam, sebelum ayam berkokok, kita buka mata terlebih dahulu. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di pagi hari. Dengan kita bangun pagi, waktu kita lebih banyak. Nah, tapi kadang-kadang kita ini sudah tidurnya malam, bangunnya pagi. Itu yang susah. Oleh karena itu kita perlu mengatur jam istirahat kita. Nah, Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan sama wayama ini adalah berbicara tentang kualitas diri kita. Tidak hanya dalam kehidupan kita, tetapi juga termasuk dari cara berpikir kita. Kalau hari ini kita mempunyai pola berpikir yang negatif, yang pesimis, waduh zaman sekarang ini loh zaman susah, banyak bisnis yang tutup, banyak toko-toko yang gulung tikar, banyak pengusaha yang bangkrut, banyak orang di PHK Bapak Ibu. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah demikian? Banyak orang melihat dunia ini seringkali hanya dari satu sisi. Persis seperti kalau kita melihat tangan kita, ini terdiri dari 2 sisi. Sisi yang dalam dan sisi yang luar. Apabila kita melihat sisi yang dalam, kita nggak bisa melihat sisi yang luar. Maka supaya pandangan kita benar, kita harus melihat dari 2 sisi. Sama juga dengan kehidupan sekarang ini. Kalau kita melihat banyak bisnis yang tutup, banyak bisnis yang menurun. Di sisi yang lain banyak bisnis yang juga bertumbuh. Banyak bisnis yang meroket penghasilannya. Banyak orang yang meningkat kepribadiannya setelah adanya pandemi seperti ini. Yang paling gampang coba cek diri kita Bapak Ibu. Kita sebelum pandemi dengan setelah pandemi, apakah sudah ada perubahan? Sebagai contoh, kalau dulu sebelum pandemi apa yang kita lakukan? Setelah pandemi apa yang kita lakukan? Kalau sebelum pandemi Bapak Ibu kita dulunya lebih pasif. Bekerja ya sudahlah seperti rutinitas. Tapi karena ada beberapa orang juga yang dirumahkan, mereka akhirnya mulai putar otak gimana caranya bisa bertahan hidup. Gimana caranya supaya bisa meningkat kemampuannya. Kemampuan belajarnya muncul Bapak Ibu. Mau tidak mau sekarang kita mulai terbiasa dengan kata-kata online. 3 minggu yang lalu saya sudah sering ngomong seperti ini. Online.
Belajar tidak harus tatap muka. Melakukan bisnis tidak harus tatap muka. Menghasilkan uang juga tidak harus tatap muka. Kalau menghabiskan uang sudah sering saya yakin Bapak Ibu. Terutama orang-orang yang suka hobi belanja online kan begitu ya. Lihat apa suka beli, lihat apa suka beli. Nah sekarang kita coba balik. Bagaimana menghasilkan uang online? Bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan dari online? Yang dulunya nggak bisa jualan, banyak orang yang cerita, Pak, dulu sebelum pandemi Pak, saya nggak bisa jualan Pak. Sekarang setelah pandemi bisa jualan Pak. Contohnya apa? 2 bulan yang lalu saya jual motor Pak. Wah, maksudnya? Iya Pak, karena biaya hidup saya habis, terpaksa saya jual motor Pak. Ada juga yang lain mungkin, yang tadinya tidak bisa jualan, sekarang mulai cari. Cerita yang tadi jangan ditiru ya. Nanti lama-lama semua barang-barangnya disekolahkan. Habis. Yang dimaksud menjual itu artinya apa? Kita mencari peluang bisnis baru. Pada saat pandemi saya sering melihat orang-orang yang dulunya nggak pernah jualan, tiba-tiba jualan masker. Tiba-tiba jualan alat-alat kesehatan. Tiba-tiba jual ini, sabun cuci tangan. Banyak kita sebenarnya punya satu kemampuan untuk menjual. Mencari penghasilan tambahan. Tetapi banyak di antara kita ini merasa gengsi. Walah mosok saya jualan kayak gitu. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya di dalam kehidupan ini ada satu perubahan. Banyak di antara kita gengsi harus jualan sih. Tapi coba kita lihat Bapak Ibu, kalau tidak berjualan, adakah yang memenuhi kebutuhan hidup kita sekarang? Tidak ada. Yang memenuhi kebutuhan kita sekarang ini adalah orang-orang yang berjualan di luar sana. Kita bisa hidup saat ini karena ada yang jual, ada yang beli. Nah kalau kita takut, kita gengsi, kita malu, kita tidak akan menjadi orang yang lebih baik. Memang seringkali kalau kita belum terbiasa menjual ini masih bingung. Kita ingat, bingung, malu, takut itu adalah hal yang negatif. Maka kita harus cari solusinya. Contohnya apa? Kalau belum tahu caranya jualan, ya belajar. Bagaimana sih cara jualan yang baik? Bagaimana cara kita melayani customer dengan baik? Yang dulunya kita tidak pernah kirim barang, sekarang kita bisa kirim barang lewat ekspedisi. Bahkan beberapa ekspedisi sekarang mau jemput bola. Kita nggak perlu keluar rumah, kita tinggal minta nomor pick up-nya, mereka akan ambil pesanan kita. Itu sudah menghemat waktu. Itu sudah kemajuan Bapak Ibu. Bagi kita yang merasa, Pak, saya lo nggak punya barang yang mau dijual, saya lo nggak punya modal, gampang Bapak Ibu. Dalam kehidupan ini kita bisa mendapatkan manfaat kalau kita membantu orang. Contohnya apa? Kalau Bapak Ibu tidak bisa menjual, tidak punya barang jualan, gampang, jualkan barangnya orang. Bahasanya kulaan, kan begitu. Tidak bisa buat sendiri kok. Nah, kita datangi sama orang yang kita kenal yang punya barang. Kamu mau nggak barangmu tak bantu jualin? Dan saya yakin orang yang kalau ditawari seperti itu, dia akan bilang, ya mau dong. Jadi misalkan Bapak Ibu hobinya di makanan misalkan. Ada teman yang hobinya masak, nggak bisa jualan. Nggak tahu caranya jualkan, kita datang. Cik, bantu ya. Jualkan makanannya ya, bisa tolong fotonya dan sebagainya, kirimkan, kita yang bantu jualkan. Kita bantu carikan pembeli bagi teman kita yang buat makanan tersebut. Ini saling menguntungkan Bapak Ibu. Karena prinsip di dunia ini adalah kita bisa mendapatkan manfaat kalau sama-sama kita memberikan manfaat bagi orang lain. Mungkin yang bikin gak bisa jual, yang jual gak bisa bikin, ya itulah satu kesempatan. Dan saya yakin banyak orang yang bisa jual, nggak bisa bikin itu banyak. Dan banyak juga yang punya barang, nggak bisa jualan juga banyak. Nah, itu sudah klop, kerjasama. Kita membantu orang yang nggak bisa
menjualkan produknya, atau kita yang pinter buat, kita nggak bisa jualin, kita tawarin ke teman kita yang mungkin butuh penghasilan tambahan. Kamu mau nggak bantu jualin ini? Nanti saya kasih sekian persen dari keuntungannya. Itu adalah salah satu bentuk kerjasama. Nah, kalau Bapak Ibu kita bisa mendapatkan kerjasama seperti ini, manfaatnya banyak sekali. Kalau kita urai tadi, hal yang baik yang muncul dalam diri kita apa? Misalkan kita yang hobinya suka menolong, kita bantu teman-teman kita. Saya paling suka kalau ada teman yang baru buka usaha baru. Kemarin ada tetangga saya yang baru buka jualan makanan. Saya tawari, Bu, mau ya saya bantu promosi ke teman-teman, bisa minta gambarnya, saya kirim ke teman-teman. Kalau teman-teman ada yang butuh makanan bisa telepon. Itu salah satu cara kita untuk membukakan rezeki bagi orang lain, Bapak Ibu. Ada pepatah mengatakan sesuai yang ditabur itulah yang dituai. Kalau Bapak Ibu memudahkan rezekinya orang lain, Bapak Ibu, maka tidak perlu diminta, Bapak Ibu. Kelancaran rezeki kita juga akan mendapatkan akibat yang baik. Nah, Bapak Ibu, dalam kesempatan ini juga, marilah kita bersama-sama, kita memiliki usaha yang tekun, semangat, disiplin, dan pengendalian diri. Karena kehidupan kita yang seperti ini, kondisi new normal, ini mungkin akan berlangsung cukup lama. Kita perlu memiliki satu pegangan. Dan pegangan yang kita miliki tidak lain tidak bukan adalah Buddha Dhamma. Sesuatu yang sudah diajarkan Sang Buddha 2600 tahun yang lalu. Dhamma ini bukan sesuatu yang bersifat teori. Karena Dharma ini sesungguhnya adalah sesuatu yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Dan untuk bisa mendapatkan kemajuan di dalam hidup kita, di dalam segala aspek kehidupan, marilah kita kembali lagi menengok kepada Dhamma. Kita gali bahwa ajaran Sang Buddha ini sangat luar biasa. Banyak memberikan kita aspek-aspek perkembangan diri yang luar biasa. Yang mana sekarang banyak juga orang-orang ahli-ahli di luar. Mereka menggunakan Dhamma sebagai cara untuk hidup. Karena sesungguhnya Dhamma ini adalah pedoman hidup kita. Bukan hanya kita sebagai umat Buddha, tetapi kepada seluruh umat manusia. Marilah kita bersama-sama bergandeng tangan, kita saling membantu sesama kita memberikan yang terbaik buat mereka, kita memberikan sumbangsi kepada orang yang membutuhkan, karena kita sesungguhnya bisa maju kalau kita membantu orang lain. Dalam suasana yang luar biasa ini, kita masih diliputi pandemi ini, marilah kita bergandengan tangan, kita sama-sama memiliki sikap yang positif tentang kehidupan ini, supaya kehidupan kita bisa menjadi lebih baik, tidak hanya untuk 1-2 hari ke depan, tetapi untuk jangka panjang. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan Dhammadesana pagi hari ini. Semoga dengan daya upaya yang benar, dengan semangat kita bisa mendapatkan kemajuan kehidupan yang lebih baik. Sebelum saya akhiri, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kita mengucapkan pelimpahan jasa untuk menyampaikan kebajikan yang telah kita lakukan kepada semua makhluk. Semoga mereka semua mendapatkan kebahagiaan. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian mengulangi demi kalimat yang saya ucapkan. Jika saya pernah berbuat kesalahan kepada siapapun, baik disengaja maupun tidak disengaja, melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, semoga saya dimaafkan, agar saya dapat hidup damai dan bahagia. Saya juga telah memaafkan siapapun yang pernah berbuat kesalahan kepada saya, baik disengaja maupun tidak disengaja, melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, agar mereka dan saya dapat hidup damai dan bahagia. Semoga dengan kekuatan memaafkan ini, berkat jasa timbunan kebajikan yang telah kita lakukan, marilah kita limpahkan kepada kedua orang tua, kepada sanak keluarga,
teman-teman, para guru, semua makhluk, baik yang tampak maupun tidak tampak, yang jauh maupun dekat, baik yang lahir maupun yang belum lahir. Semoga mereka semua terbebas dari penderitaan, terbebas dari kebencian, terbebas dari keserakahan, terbebas dari kegelapan batin. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sapi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.